Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina Rahma dengan akhir 6137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua dengan judul kepribadian dan nilai. Kepribadian sendiri itu merupakan jumlah total keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Nah, penentuan kepribadian itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada heredity dan traits. Nah, heredity ini berarti sifat-sifat yang diturunkan secara biologis dari orang tua kepada anaknya, seperti temperamen, tingkat kecerdasan, atau emosi dasar. Kemudian yang traits sendiri adalah pola perilaku atau karakter seseorang yang konsisten dalam dirinya sendiri. Traits ini itu bisa disebut dengan ciri dari seseorang atau sifat khas dari seseorang tersebut, seperti jujur, baik, ramah, dan pemalu. Itu disebut dengan traits. Kemudian ada kerangka kepribadian. Nah, kerangka kepribadian yang pertama ada Myers-Briggs tipe indikator atau disingkat dengan MBTI. Yang kedua ada model kepribadian 5 besar, biasa disebut dengan Big Five model, dan yang terakhir ada Drag Triad. Nah, Myers-Briggs type indikator atau disingkat dengan MBTI ada beberapa. Yang pertama ada extrovert versus introvert, kemudian ada perasa versus intuitif, terus ada pemikir versus perasa, dan ada menilai versus menerima. Nah, yang pertama yaitu introvert versus extrovert. Nah, extrovert ini itu merupakan individu dengan karakteristik yang digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sendiri itu sebagai individu yang tenang, pendiam, dan cenderung pemalu. Yang kedua ada perasa versus intuitif. Ini itu tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas atau kebiasaannya biasanya mereka lakukan. Mereka itu fokus pada detail. Nah, sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif itu bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran umum. Jadi kebalikannya dari perasa tadi. Kemudian ada pemikir versus perasa. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai emosi pribadi mereka sendiri. Kemudian ada penilai versus penerima. Nah, tipe yang menilai ini menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe yang penerima ini itu menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan, kayak apa aja ya udah gitu. Yang kedua ada model pribadi 5 besar. Nah, model pribadi 5 besar ini ada beberapa karakteristik seperti ekstraversi, mudah akur dan ramah, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan keterbukaan pada pengalaman. Yang pertama, ekstraversi adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Kemudian yang kedua ada mudah akur dan ramah, merupakan dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada stabilitas emosional, merupakan sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tentang percaya diri, memiliki kependirian yang teguh, positif, versus mudah gugup, seperti khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang penuh atau bisa disebut dengan negatif. Yang kelima ada keterbukaan pada pengalaman. Ini merupakan dimensi di mana kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan tingkat minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Yang ketiga ada kepribadian dark triad. Nah, kepribadian dark triad ini ada 3 jenis. Yang pertama itu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Nah,
Kepribadianisme ini merupakan sejauh mana seorang individu pragmatis menjaga jarak emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Kalau narsisme ini merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Kemudian kalau psikopat ini itu merupakan kecenderungan ke sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Nah, atribut dari kepribadian lainnya yang relevan itu meliputi evaluasi inti dari diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Terus ada pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengatur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasi eksternal. Terus ada kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Kepribadian dan situasi itu merupakan teori kekuatan situasi. Kepribadian dan situasi itu ada dua teori. Yang pertama ada teori kekuatan situasi dan yang kedua ada teori aktivasi sifat. Nah, teori kekuatan situasi itu teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Nah, kalau teori aktivasi sifat itu teori yang mengindikasi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari lainnya. Selanjutnya ada teori kekuatan situasi. Nah, teori kekuatan situasi itu seperti kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Pekerja itu yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena individu yang dapat segera menentukan apa yang akan dilakukan sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Yang kedua ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab itu cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Terus ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu dapat memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Yang terakhir ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya seperti klien, pasokan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada pengertian dari nilai. Nilai sendiri itu merupakan menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan yang akhir berlawanan. Kemudian sistem nilai merupakan sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta mempengaruhi persepsi kita. Kemudian ada jenis-jenis nilai. Ada nilai terminal, ada nilai instrumen. Yang pertama, nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Kalau nilai instrumental itu lebih ke perilaku atau cara-cara
yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal dari seseorang individu tersebut. Nah, kepribadian nilai individu di tempat kerja. Ada kecocokan orang dan pekerjaan, kecocokan orang dan organisasi. Nah, kecocokan orang pekerjaan itu teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi tergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Kalau kecocokan orang dan organisasi itu, orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dan mereka itu meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.